Bulan Juni tanggal 5 ini aku bikin podcast tentang datang konser menuju endemi ya. 5 Juni 2022 saya bikin podcast ini di Backstage. Kalau kalian dengerin di Spotify, sebelum naik panggung saya bikin podcast ini karena ini cukup berkesan ya tanggal 5 itu, karena pertama kali saya naik gigs lagi untuk jadi kru sound karena libur beberapa tahun, mungkin karena saya tidak masuk lagi ke dunia live sound. Kemudian kemarin karena diajak temen, ayo ngesound lagi Mas Di, oke, masuk dan saya bahas tentang datang konser menuju endemi. Dan kemudian yang saya bahas di situ ternyata kejadian di beberapa festival musik setelah bulan-bulan Juli, Mei sampai sekarang mau akhir tahun. Jadi festival musik ini sekarang di kotaku di Solo hampir setiap minggu ada, apalagi 2 bulan terakhir hampir setiap minggu ada acara. Bahkan minggu ini saat podcast ini dibikin ada 2 acara besar di Solo, bukan festival tapi mengumpulkan banyak orang. Lalu saya akan fokus ke bagaimana sih kita nonton festival musik sekarang. Yang perlu kita pahami ketika kita beli tiket atau kita kerja di dalamnya, yang kita beli adalah satu, kita mau nonton apa itu satu. Kemudian kita nonton sama siapa kalangannya, karena dari harga tiket itu nanti akan ketahuan. Kemudian selain pengisi acara, kemudian kita nonton sama siapa, lokasinya di mana, apakah indoor atau outdoor. Karena 2 lokasi ini punya plus minusnya sendiri-sendiri. Kalau indoor berarti kita tidak perlu becek-becek, kecuali kalau tempat parkirnya jauh. Kalau outdoor berarti kita harus siap jas hujan, yang notabene di beberapa festival jas hujan itu salah satu fasilitas gitu. Jadi ketika saya nonton festival atau nge-crew, saya selalu bawa jas hujan kalau outdoor. Di indoor ada bisa banyak resikonya, terutama pintu keluarnya mungkin jauh lebih sedikit ya, setauku bisa aja keliru. Kemudian di indoor ada risiko kehabisan nafas kalau yang datang banyak banget. Kalau di outdoor selain faktor cuaca, mungkin pintu keluar juga jadi isu penting di sini. Jadi kita beli tiket festival itu selain nonton festivalnya sendiri, pengisi acaranya dan sama siapa kita nonton, kita itu juga beli kenyamanan dan keselamatan sebenarnya. Maka hal itu juga yang perlu kita pertimbangkan ketika kita nonton sebuah festival. Kalau kita datang asik-asik aja tapi kondisinya memang rawan bahaya karena misal jumlah penontonnya banyak dan sebagainya, kemudian tempatnya juga kurang enak atau kurang bikin hati tenang gitu ya, lebih baik kita mikir 2 atau 3 kali. Karena setahu saya yang paling sulit dikendalikan adalah crowd ya. Mau seberapa besar tim pengamanannya, kemudian pintu keluarnya juga dibikin sebanyak mungkin, kemudian yang nonton juga kondisinya tidak terlalu emosional atau mudah dikendalikan, tapi ketika orang banyak ini susah untuk dikendalikan, fasilitas-fasilitas itu kadang-kadang tidak berjalan seperti yang direncanakan. Kemudian kalau aku fitur-fitur lain ketika nonton konser pasti ya kayak toilet itu, karena kita di sana itu kan berjam-jam. Jadi nonton konser yang festival itu kan tidak sejam pulang atau 3 jam pulang seperti nonton konser tunggal gitu loh. Jadi mungkin festival itu bisa berangkat sore, pulangnya bisa jam 10, jam 11 malam. Bahkan dulu di salah satu festival di Jogja itu kita berangkat pagi jam 8 baru pulangnya lagi jam 11. Maka fitur-fitur seperti toilet, kemudian tempat beribadah bagi mereka yang ingin beribadah itu harus ada. Kemudian standar lah, misal kayak tempat makan yang pasti ada, kemudian fasilitas kesehatan. Barangkali kita tidak bayangin sampai pingsan dan sebagainya. Mungkin hal-hal sepele, mungkin kita jalan kemudian berdarah, ada yang jual plester dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang terlupakan gitu loh. Jadi itu yang kita beli ketika kita beli tiket untuk festival musik, khususnya di musik. Lalu hal-hal yang menarik sekarang ini adalah ada fenomena copet. Nah, ini copet ini lucu ini. Kalau dulu itu copet kan ada di konser-konser gratisan ya, yang notabene semua orang tidak terfilter bisa masuk.
Tapi sekarang dengan harga tiket di atas 100.000, 200.000 per hari, bahkan kalau 3 hari langsung bisa sampai 450, 300.000, 500.000, you name it lah, tergantung festivalnya. Tapi copet masih ada itu. Karena yang datang ke festival sekarang ini kan banyak barang mewah yang dibawa ya, minimal HP lah. Jadi mungkin di benak-benak mereka pencopet-pencopet yang bermodal ini ya, aku ngomong pencopet-pencopet yang bermodal karena mereka harus beli tiket. Mungkin ketika nyopet HP orang merek A gitu ya, tiketnya 300, dapat HP 8 juta kan masih balik modal lah. Itu yang harus kita waspadai. Hal-hal seperti itu yang kita harus waspadai ketika nonton festival, berbayar sekalipun gitu loh. Tak terkecuali yang sudah saya bahas di Datang Konser Menuju Endemi itu masalah perilaku seperti kekerasan seksual, kemudian nggak sopan gitu ya, kemudian bikin onar di event, itu kan memang penyakit-penyakit orang-orang yang jarang nonton konser mungkin, atau memang orang yang nonton konser niatnya mau jahat gitu loh. Nah itu juga sudah ada beberapa festival bahkan bikin gambar JPG untuk misal Save Me dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu di festival-festival itu sudah ada prosedurnya ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Ya namanya juga orang banyak, saya lagi nonton festival tuh orang banyak, kemudian yang nonton tuh punya tujuan masing-masing. Nggak semua penonton musik itu nonton festival untuk dengerin musik, karena ada beberapa orang yang datang ke festival musik itu lagunya aja lo nggak ngerti. Lah ini kan lucu, sudah beli tiket mahal-mahal, kadang-kadang kita nggak ngerti ini lagunya siapa ya, ini artis siapa ya gitu. Aku sendiri aja ketika datang festival tuh, ini artis ini sing dia gitu, kadang-kadang kayak gitu. Nggak semua kita kenal line up-nya, padahal itu kan yang dijual oleh festival. Nah, maka hal-hal ini akan menjadi penting di masa sekarang, di masa depan, apalagi kita sudah mulai hampir jumlahnya festival hampir mengalai sebelum pandemi ya. Jadi hampir setiap minggu ada, dan itu eventnya gede-gede loh, nggak kayak kecil-kecil. Yang kecil-kecil apalagi di tingkat kecamatan misal bikin event sendiri, kemudian di tingkat internal ada acara UMKM apa dan sebagainya, itu juga bikin event sendiri. Jadi kalau kalian datang pergi konser, beli tiket, yang kita beli itu adalah pengisi acaranya, kemudian kenyamanan, dan tidak lupa adalah keamanan. Buat apa kita tetap ngetrend atau tetap update di Instastory tapi tidak nyaman dan tidak aman. Oke? Sampai jumpa lagi di Budi Pasardino Podcast. Cacuh.